Oke, tes. Kita mulai ya. Ya, Pak. Oke, ada Mas Atta, Mas Singgi, Mas Rifki, Mas Fadli, Mas Rifkinya ada 2 ya, Mas Doni sudah ada, oke. Hadir, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hadir selalu, Pak. Oh, siap Mas Asa, semangat banget ya kuliahnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita mulai saja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Oke, salam sejahtera buat teman-teman semua ya. Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat ya, tidak kekurangan sedikit apapun. Dikarenakan mungkin cuaca sedang mulai hujan ya, jadi saya harapkan tetap jaga kesehatan buat teman-teman semua ya. Oke, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga perkuliahan malam hari ini bisa diberi kelancaran ya sampai nanti akhir sesi. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilakan. Oke, cukup. Sebelumnya mungkin kemarin ada yang belum masuk ya di sini ya, ada Mas Leonis kayaknya belum masuk. Terus ada Mas Rifki Setiawan kemarin juga belum masuk ya. Terus mungkin hari ini sudah hadir. Terus mungkin itu ya. Oke, siap. Oke, sebelum kita mulai, mungkin saya presentasikan dulu ya teman-teman ya. Jadi masih awal. Oke, sebelumnya Mas Abdallah hadir. Mas Abdallah sepertinya belum ada. Mas Atta Hadir selalu. hadir selalu, siap. Oke, terus Mas Doni Wahyudi hadir. Hadir. Oke, siap. Mas Doni. Terus kemudian Mas Fadli Marcelo Manalu. Mas Fadli kayaknya tadi ada. Hadir, Mas Fadli. Hadir ya, Mas Fadli. Oke, ini baru bergabung Mas Reza ya. Mas Fadli hadir ya. Selamat malam, Pak. Oke, selamat malam Mas Reza. Mas Fadli hadir. Terus kemudian Mas Leonis Firdaus. Leonis Hadir, Pak. Firdaus. Oke, Mas Leonis Firdaus hadir ya. Mas Fajar Kurniadi. Fajar sepertinya belum ada ya, belum bergabung. Terus kemudian ada Mas Raka Fadilah. Sorry, belum. Mas Maman Sulaiman hadir ya. Hadir, Pak. Oke, siap. Terus kemudian ada Mas Raka Fadilah hadir. Sepertinya belum ada ya. Terus kemudian Mas Reza Nur Arifin hadir ya. Mas Reza. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Hadir, Pak. Oke, siap. Alhamdulillah. Oke, lanjut lagi Mas Ridwan Prasetya. Ridwan Prasetya sebenarnya di Zoom belum rapat. Oke, kita lanjut lagi Mas Rifki Setiawan. Hadir, Pak. Oke, siap. Terus kemudian lanjut lagi Mas Rifki Algi. Hadir, Pak. Oke, Mas Rifki Algi hadir ya. Terus kemudian Mas Singgi Prasetyo, Mas Singgi. Oke, Mas Singgi hadir juga ya. Kemarin izin Mas ya? Iya, Pak. Kemarin izin ada acara, Pak. Oh, siap. Terus ini yang baru merapat Mas Fadli, Mas Fajar. Hadir ya Mas Fajar ya? Hadir, Fajar Bapak. Kurniadi. Oke, siap. Berarti ini tinggal Mas Abdallah,
Mas Abdallah, Mas Raka, sama Mas Ridwan, terus Mas Topan. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Jadi masih lanjut soal materi yang kemarin. Kalau kemarin kita ya, oke. Jadi kalau kemarin kita berbicara gimana Mas? Ya, aman ya. Headset paling Pak tadi Pak. Reset, oke, siap. Pakai maaf Oke, Pak. siap, santai Mas. Oke, jadi masih lanjut soal kemarin. Jadi kemarin sempat perkenalan sedikit soal interoperabilitas atau sering disebut interoperability ya. Nah, kali ini kita berbicara masih soal interoperability, cuma nanti lebih ke arah perkembangan, terus kemudian ada peran utama dari interoperabilitas. Oke, langsung saja. Jadi seperti teman-teman tahu ya, kondisi e-government saat ini terkait dengan adanya berbagai pulau-pulau informasi di mana antar institusi saling membutuhkan informasi ataupun data ya. Jadi misalkan saat ini banyakkan pemerintah atau mungkin institusi atau instansi pemerintahan pasti membutuhkan data ya, setiap hal yang berkaitan, misalkan soal apa namanya catatan sipil, terus dukcapil misalkan, terus kemudian ke arah apa namanya dinas ketenaga kerjaan seperti itu, pasti juga di mana mereka pasti membutuhkan sebuah informasi dan data. Nah, mungkin kurangnya sistem pemerintahan di Indonesia banyak dikembangkan secara terpisah-pisah dan belum terintegrasi. Jadi antara institusi A dan B masih belum terintegrasi dengan baik. Karena apa? Mungkin dikembangkan dengan teknologi yang memang tergantung pada berbagai macam vendor. Jadi tidak mungkin ya institusi dari pemerintahan itu sendiri atau e-government itu sendiri yang membuat sebuah sistemnya. Nah, untuk maintenance mungkin masih bisa, tapi untuk develop sistem tetap pasti menggunakan vendor dari luar seperti itu. Nah, permasalahan tersebut itu mengakibatkan sebuah teknologi yang tertutup dan tidak sedikit pula yang dikembangkan tanpa menggunakan sistem database. Nah, jadi ada masih tetap ada perbandingan ya antara institusi satu dengan satunya, misalkan yang satunya sudah menggunakan database yang terstruktur, yang satunya masih belum, seperti itu. Nah, ada juga yang sudah menggunakan RDBMS, Relational Database Management System. Nah, ada juga yang masih database sederhana, mungkin seperti itu. Jadi banyak ya, karena memang kita tahu sendiri di sebuah institusi pasti memiliki beragam tipe data ya, mulai dari data apa namanya, ada data kependudukan, ada data apa namanya wilayah, tata kota, terus kemudian apa namanya, bahkan pernah juga kasus kejadian adalah data ganda. Data ganda itu contohnya misalkan KTP juga ganda, atau mungkin misalkan apa namanya, di sebuah institusi tersebut belum memakai sistem yang terupdate. Nah, jadi misalkan ada satu orang yang dia mau pindah lokasi tempat tinggal, ternyata masih tercatat di lokasi yang lama, belum tercatat di lokasi baru. Jadi bisa ada data yang ganda seperti itu. Jadi itu nanti berkaitan dengan berbagai hal ya. Jadi misalkan ada kebutuhan apa, mesti itu agak susah seperti itu ya. Nah, ada sedikit studi kasus ya. Jadi dalam sistem e-government, sistem informasi layanan publik yang dipergunakan oleh setiap instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, pada umumnya pasti berbeda antar satu dengan yang lain.
dan tidak dapat langsung saling berhubungan untuk menunjang suatu layanan yang terpadu. Jadi masih memang bahkan mungkin satu daerah contohnya misalkan satu provinsi nih, antara Sleman, antara Bantul, antara Kulon Progo itu belum bisa terpadu. Nah, itu yang agak susah. Nah, karena memang mungkin berbagai macam vendor yang ikut terlibat di situ ya, jadi nggak jadi satu misalkan seperti itu. Itu contohnya sebuah studi kasus. Kemudian ada lagi dalam sebuah e-health atau sistem informasi satu rumah sakit belum tentu sama dengan sistem informasi di rumah sakit lainnya. Nah, ini mengakibatkan misalkan jika pasien ada yang membutuhkan layanan kesehatan di rumah sakit yang berbeda, belum tentu data pasien dapat saling diakses. Nah, itu juga jadi kasus. Jadi contohnya misalkan sekarang untuk kita tahu kalau misalkan kita mau mengetahui rekam medis itu harus membawa misalkan ada catatan lagi, misalkan terus kemudian harus daftar ulang lagi harusnya kalau memang e-health itu bisa satu layanan setiap rumah sakit itu bakalan lebih menguntungkan. Itu juga dalam hal kondisi pasien. Nah, itu juga sedikit studi kasus tentang e-health atau di sistem rumah sakit dan yang tadi sistem pemerintahan. Jadi memang kebanyakan masih belum bisa terintegrasi dengan baik. Nah, seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, sebenarnya peran utamanya adalah bagaimana meningkatkan ya. Jadi tujuannya tetap meningkatkan kualitas layanan informasi publik bagi masyarakat yang di mana kemampuan suatu sistem atau produk untuk bekerja sama dengan suatu sistem atau produk lainnya. Jadi itu disebut dengan interoperabilitas. Jadi satu aplikasi dapat saling berkomunikasi dengan aplikasi yang lainnya. Bahkan nanti suatu saat semoga saja ya apabila suatu sistem saling terintegrasi dengan baik, kita tidak perlu repot-repot dan kita juga bisa menilai oh itu sudah baik. Cuman sekarang tetap terus harus berkembang lagi. Nah, kemudian balik lagi ke arah perkembangan dari interoperabilitas itu sendiri. Nah, dulu ya, sebelum sistem database tersedia, sangat sulit untuk berbagi data atau file yang dibuat oleh beberapa aplikasi secara independen, di mana sangat tergantung akan jenis aplikasi dan platform yang digunakan. Dulu ya, belum ada database yang terstruktur, misalkan semua data itu masih bentuknya fisik ya. Jadi kadang misalkan kalau nggak tahu sekarang itu entah masih ada atau enggak ya. Jadi misalkan kita mau daftar di sebuah kelurahan atau berbicara soal kecamatan, kita harus disuruh fotokopi KTP lagi. Kita disuruh fotokopi KK lagi. Terus kemudian kita juga bisa jadi fotokopi sampai ke banyak berkas ya yang itu sangat menurutku membuang waktu, bahkan juga bisa membuat itu semakin lama juga pelayannya seperti itu. Nah, apabila sekarang kan sudah mulai terdatabase dengan baik ya, cuman nggak tahu nih, saya belum sampai ke arah detail untuk sistem dari instansi-instansi, jadi cuman beberapa yang tak lihat sudah mulai membaik lah ya. Dulu harus bawa harus fotokopi ini kan ribet ya seperti itu. Kemudian karena perkembangan kebutuhan terus teknologi infrastruktur, maka model pendekatan interoperabilitas menjadi selalu berubah dari waktu ke waktu. Tujuan dari sistem terintegrasi adalah untuk memberikan sebuah antarmuka interface dari berbagai sumber data. Jadi sekarang sudah mulai banyak ya, jadi udah mulai berkembang alhamdulillah. Dulu memang zaman nggak tahu teman-teman juga ngalamin atau enggak ya, jadi misalkan harus ngurusin ini ya harus ribet dulu, tapi sekarang sudah mulai membaik lah ya, sudah mulai oke lah ya, karena memang
sekarang mulai dari pusat ke daerah sudah dituntut wajib itu menggunakan sistem semua. Jadi biar pelayanan lebih cepat, lebih efisien, juga bisa mengurangi tenaga. Mungkin tenaga atau jadi masyarakat itu lebih cepat seperti itu. Nah dulu kan ada juga sampai benar-benar kayak ngantri ya, mau ngurusin KTP pun ngantri. Nah, seperti itu. Kalau nggak orang dalam ya susah. Tapi kalau sekarang alhamdulillah sudah mulai membaik seperti itu. Oke Mas Ridwan, silakan bergabung. Kemudian saya lanjut lagi ya. Nah, jika hal ini harus dilakukan untuk sumber data yang sangat banyak, beragam dan berulang kali dengan berbagai kualitas yang berbeda, mulai dari kecepatan, isi data, dan dinamisnya, maka diperlukan sebuah pendekatan yang memadai. Nah, jadi ada pendekatan interoperabilitas dan integrasi secara umum. Nah, yang poin pertama adalah membantu pemakai dalam aktivitasnya sehingga dapat meningkatkan kecepatan dan kualitas kerjanya, baik dari petugas maupun dari stakeholder dari masyarakatnya seperti itu. Terus kemudian poin kedua, meningkatkan untuk kerja sistem dan ketersediaan data yang memperhatikan faktor kebersamaan dan keamanan dalam motivasi data yang terdistribusi dengan baik. Itu sedikit secara umum pendekatan interoperabilitas dan integrasi suatu sistem. Jadi pada intinya kan tujuannya untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas kerja. Nah, itu yang paling penting. Orang dadak daftar, orang dadak harus pindah-pindah Pak ke pelayanan sana dulu, ke sini dibolak-balikkan. Kan ya kasihan. Seperti itu ya. Terus kemudian saya lanjut lagi, ada namanya model organisasi. Nah, model organisasi sebenarnya ditujukan untuk pemakaian data bersama bisa dalam berbagai format. Pada awalnya adalah dengan format sentralisasi, kemudian bergeser ke model terdistribusi. Jadi ini dulu sistemnya itu format datanya masih di satu tempat sentral, belum bisa terdistribusi. Sekarang sudah bergeser ke arah model yang terdistribusi, jadi bisa dibagikan. Misalkan antara institusi yang satu dengan yang lainnya itu masih bisa terdistribusikan dengan baik. Nah, itu ya. Nah, model organisasi data tersebut ada dua ya. Nah, dulu model organisasi data tersentralisasi, dan yang kedua adalah model organisasi terdistribusi datanya. Nah, pendekatan data tersentralisasi adalah akan memberikan kemudahan dalam pengembangan dan pemeliharaan, serta secara teoritis dapat memberikan tingkat keamanan yang tinggi. Nah, dua model organisasi data tersebut sudah mulai dipakai semua. Nih dulu cuma tersentralisasi, sekarang sudah terdistribusi juga. Nah, kemudian model organisasi terdistribusi ini adalah lahir dengan semakin banyaknya infrastruktur jaringan komputer dunia. Bahkan pertukaran data dapat saja terjadi antar organisasi yang belum saling mengenal. Nah, cuman isu utama dari sistem terdistribusi adalah keragamannya, kedinamisan, kepercayaan, dan kesesuaian datanya. Jadi itu isu utamanya atau problem utamanya sebenarnya. Gimana caranya data itu bisa terbaca dengan sama. Nah, berarti harus ada standarisasinya seperti itu. Kalau sekarang kebanyakan lebih ke arah menggunakan XML ya, seperti itu. Nah, sehingga dibandingkan dengan tersentralisasi, sistem terdistribusi lebih fleksibel. Tetapi faktor pengembangannya dan pemeliharaannya, kemudian keamanannya perlu mendapat perhatian yang jauh lebih besar. Jadi jangan sampai ada kebocoran data lagi. Kalau kemarin kan sempat juga yang ada hacker gitu ya. Cuman saya juga kurang melihat kasusnya. Terus kemudian juga pernah juga dulu pas lagi naik-naiknya corona dan waktu pengembangan dari aplikasi Peduli Lindungi ya.
Jadi itu juga adalah salah satu sistem yang memang sudah bisa terinteroperabilitas seperti itu. Nah, dulu ada sistem bocor di mana itu namanya, di Peduli Lindungi sampai apa namanya, data dari presiden sempat keluar ya waktu itu kalau nggak salah. Terus kemudian beberapa data misalkan kalau kita sudah vaksin itu belum tercatat. Nah, itu juga ada miss dari daerah ke pusatnya. Nah, alhamdulillah sekarang sudah mulai perbaikannya banyak. Jadi sudah mulai membaik. Peduli Lindungi ya. Nah, lanjut lagi. Nah, ini ada generasi dalam interoperabilitas informasi menurut SET tahun 1998. Generasi dari interoperabilitas informasi dibagi menjadi 3 generasi. Nah, perhatian utamanya adalah pada keragaman dari sisi yang pertama ada distribusi, yang kedua ada otonomi, yang ketiga ada heterogeneity atau keragaman. Nah, yang pertama adalah distribusi. Jadi cakupan interoperabilitas sudah berubah dari waktu ke waktu. Internet memberikan dampak yang besar terutama sejak generasi kedua ya. Tahu sendiri, nah dulu zaman 2000 berapa ya? 2001, 2002. Waktu saya masih SD apa ya kalau tidak salah. Nah, internet itu enggak secanggih saat ini ya. Nah, ini udah generasi yang terbaik ya, bukan terbaik sih, maksudnya sudah mulai ada enak lah sekarang ya. Nah, teknologi komunikasi, infrastruktur global, dan komputer terdistribusi mendorong lahirnya generasi ketiga, ya, seperti itu. Jadi sistem terdistribusi seperti itu. Bahkan sekarang sudah modelnya rata-rata kalau kita lihat sistem di institusi sudah menggunakan paling enggak ada jaringan internetnya. Jadi sudah online base-nya ya, seperti itu. Bahkan sudah mulai ke arah penggunaan yang paling gampang adalah web base. Jadi semua platform bisa terbuka, bisa diakses lah seperti itu. Nah, kemudian poin yang kedua adalah otonomi. Nah, generasi pertama memberikan perhatian utama pada fasilitas update sehingga isu otonomi menjadi penting. Sementara generasi berikutnya memberikan isu update menjadi lebih kecil. Jadi otonomi itu lebih ke arah persebaran gitu ya sebenarnya. Jadi hampir sama seperti distribusi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah heterogeneity atau keragaman. Nah, ini berbagai problem keragaman dapat terjadi pada berbagai jenis seperti di bawah ini. Yang pertama ada namanya keragaman informasi, terus kemudian yang kedua ada keragaman sistemnya itu sendiri. Nah, misalkan dari bentuk datanya ya itu ada syntactic interoperability, mulai dari nama atribut, terus format datanya, terus kemudian ada struktural interoperability, struktur skema informasi yang dikeluarkan. Terus kemudian semantic interoperability, itu artinya adalah semantik atau sebuah konsep dari interoperability-nya itu sendiri. Nah, itu adalah keragaman dari informasi. Terus kemudian yang poin kedua adalah keragaman sistem. Ini yang sering banget ya, misalkan sebuah sistem itu kenapa tidak bisa diakses. Misalkan ada perbedaan, misalkan digital dari mulai manajemen sistemnya itu sendiri ya, atau namanya digital media repository management system. Nah, terus kemudian ke arah database-nya, database management system, terus kemudian operating system sampai ke arah hardware. Nah, bahkan sekarang misalkan sebuah sistem kalau misalkan apa namanya datanya itu terpisah-pisah itu juga susah ya, atau apalagi kalau sudah berbicara soal hardware nih. Terus operating system juga. Untungnya sekarang sudah mulai diganti ya, maksudnya sudah mulai distandarisasi, memang menggunakan Windows versi terbaru. Sekarang kayaknya operating system Windows 7 itu sudah mulai jarang dipakai ya. Atau bahkan mungkin Windows XP. Ada yang pernah pakai Windows XP nggak ya?
Ada yang tahu nggak Windows XP? Pernah, Pak. Windows yang lama sekali. Nah, itu ya. Nah, itu sekarang kayaknya juga aku ngelihat itu jarang digunakan ya. Sekarang sudah Windows-nya, operating sistemnya sudah mulai menggunakan yang terbaru semua paling nggak, biar lebih gampang untuk untuk mengoperasiannya seperti itu. Nah, jadi itu adalah generasi dalam interoperabilitas mulai dari distribusi, terus otonominya, terus keragaman datanya, sampai informasi, kemudian sistemnya. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Belum, Pak. Belum ya? Ada yang masuk baru lagi enggak ini? Oke, kita lanjut lagi ya. Setelah itu, nah, ini ada sedikit tabel dari saat ini, gitu ya, generasi sistem interoperabilitas informasinya. Nah, yang pertama, generasi pertama itu mulai zaman dulu sampai tahun 1985. Nah, itu tingkat interoperabilitas menitik beratkan kepada sistem dan data saja. Nah, terus kemudian di generasi kedua sudah mulai berkembang tahun 1986 sampai tahun 1995. Saat ini sudah mulai ada sistem data dan informasi. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian di generasi ketiga itu 1996 hingga saat ini mulai ada sistem data, informasi, dan knowledge. Balik lagi itu ke arah IoT-nya, Internet of Things-nya, atau mungkin lebih ke arah AI-nya ya, gitu ya, seperti itu. Terus kemudian itu tingkat interoperability, tingkat interoperabilitasnya, terus kemudian tipe interoperabilitas. Nah, dulu generasi pertama cuman komputer, komunikasi, bahasa, lokasi, distribusi, dan modelnya. Nah, terus kemudian berkembang ke arah tipe data dan formatnya, sintaksnya, terus kemudian ke query language interface-nya di generasi yang kedua, terus kemudian di generasi ketiga semantik, dia meningkatnya spesifikasi pada sebuah domain dari bahasa itu sendiri. Nah, sekarang kan yang sering digunakan adalah bahasa pemrograman, sudah mulai menggunakan framework ya semuanya ya, seperti itu. Nah, kemudian dominan arsitekturnya, kalau generasi pertama itu ada multi database atau federat database. Kalau generasi kedua sudah mulai kembang ada federat informasi dengan mediator. Nah, kemudian generasi ketiga sudah ada mediator, sudah ada informasi dan brokering, seperti itu. Oke. Terus kemudian lanjut lagi. Nah, cakupan sistem interoperabilitasnya sendiri, yang pertama, generasi pertama itu dia handful interkoneksi database dan sebuah komputer. Nah, seperti itu. Terus kemudian mulai berkembang, waktu itu sudah ada puluhan sistem menggunakan jaringan LAN waktu itu ya. Nah, sekarang sudah menggunakan enterprise wide dan cakupannya secara global. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah mulai online. Jadi apa-apa sekarang sistemnya online. Dulu kan cuman hitungannya apa ya? Cuman satu lokasi ya. Jadi cuman misalkan kalau di institusi ini ya cuman di institusi ini yang bisa jadi jaringannya menggunakan cakupannya menggunakan LAN aja, local area network saja, seperti itu. Nah, kemudian infrastruktur komunikasinya, nah dulu kan didominasi oleh IBM ya. Jadi dulu komputer cuma didominasi oleh itu, akhirnya ya kita ngikutin itu semua. Terus mulai berkembangnya TCP/IP, HTTP, dan Korba, seperti itu. Nah, kalau saat ini sudah ada internet, web, Java, distribusi objek, multi-agent, sampai mobile device, seperti itu. Jadi semuanya sudah berkembang ke arah mobile device. Bahkan ya dulu kan apapunnya itu belum ada sampai ke arah mobile ya.
Sekarang sudah mulai ke arah mobile semua. Itu yang jadi keajaiban ya. Jadi developnya sudah ke arah sana. Bahkan sudah mulai banyak infrastruktur komunikasi yang memang menggunakan base-nya mobile. Cuman tetap nanti sistemnya online ya. Nah, kemudian tipe datanya. Nah, tipe datanya itu masih database struktur dan file saja. Nah, kemudian sudah mulai berkembang lagi database struktur, text repository, semi struktur dan spesifik format. Nah, sudah mulai ke arah sana. Sampai saat ini sudah kompleks ya. Semua bentuk media digital termasuk visual sudah bermain. Jadi bukan cuman teks saja, visual juga sudah bermain. Terus kemudian spatio temporal, kemudian scientific dan engineering data. Jadi tipe datanya sudah kompleks saat ini ya, sudah berbagai macam data yang bisa dibuat seperti itu. Oke, jadi contohkanlah yang paling simpel adalah EKTP. Nah, EKTP kan sebelum adanya EKTP ya, dulu KTP itu cuman kalau nggak salah itu ya standar ya. Jadi aku kayaknya buat KTP itu sudah bentuknya mulai ke EKTP sih kayaknya. Dulu itu masih belum bisa kerekam di situ ya. Tapi sekarang kan sudah mulai. Cuman kadang-kadang gini, berbicara soal EKTP ada beberapa layanan publik yang sudah bisa, ada juga yang belum bisa sebenarnya. Nah, ini karena mungkin balik lagi ke arah sistemnya itu sendiri gitu ya. Ya, terus kalau teman-teman tahu di akhir EKTP dia juga sudah termasuk visual mulai dari muka, terus kemudian sampai ke arah tanda tangan dan sebagainya. Nah, seperti itu. Bahkan sekarang kalau tidak salah di perbankan ya semua verifikasi data itu sampai ke arah sudah menggunakan visual ya kalau nggak salah ya. Jadi dulu saya pernah ke ATM itu ATM saya hilang itu harus difoto kanan kiri depan belakang seperti itu. Jadi sudah menggunakan verifikasi visual seperti itu datanya. Oke. Kemudian dominan data modelnya, jadi itu ada relasional dan IR dulu. Terus kemudian sekarang mulai mengarah ke object oriented dan saat ini sudah ke arah komponen base dan multimodal seperti itu. Kemudian pendekatan interoperabilitasnya, kalau dulu ada struktural dan data model, kemudian data representasi. Nah, sekarang sudah pemahaman akan keragaman metadata dan skemanya masing-masing. Nah, untuk saat ini sudah ke arah secara komprehensif menggunakan metadata dengan penekanan pada semantik dan ontologinya. Nah, ini sebenarnya lebih ke arah pendekatan interoperabilitasnya. Nah, kemudian tekniknya sendiri ya banyak ya ini generasinya dari yang awal itu data relationship, common data model, mapping database exchange, remote database interface. Saya nggak mengalami masa-masa ini ya soalnya ya. Terus kemudian query transformation sampai skema translation, terus skema integrasi. Nah, sampai sekarang terus berkembang semantik dan metadata level relationship, wrapper, ekstraktor, single ontologi, metadatabase, keragaman skema hingga mediator. Dan saat ini sudah ke arah multiple ontologi, semantic level relationship, konteks, media independent information, korelasinya, terus metadata, konsistensinya. Jadi semakin tahun generasi sistem interoperabilitas semakin membaik ya, semakin bagus. Bahkan nanti nggak tahu untuk ke depan kira-kira ada inovasi-inovasi apa saja yang bakal muncul ya untuk teknologi informasinya itu sendiri. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya lagi mungkin? Belum, Pak. Belum. Ini paham ya insya Allah ya. Oke. Nah, saya lanjut lagi ya. Bentar, sorry. Nah, ini berbicara soal arsitektur dalam interoperabilitas. Nah, arsitektur itu adalah sebuah rancangan ya, otomatis ya,
Jadi akan dilihat beberapa arsitektur interoperabilitas yang diurutkan dari yang tertua ke yang termuda. Nah, yaitu ada apa saja, ada ANSI ataupun Spark, terus kemudian ada Federate Database, ada Data Warehouse, dan mediasi sistem. Nah, seperti itu. Nah, apa saja? Coba kita ulas sedikit ya. Nah, ANSI atau Spark, arsitektur ini digunakan untuk mengatasi keragaman database dengan memiliki 3 level seperti pada gambar di bawah. Nah, adapun fungsi dari setiap level adalah, ini ada gambarnya ya, ANSI Spark. Di situ ada mulai dari external scheme, external level ya, terus kemudian ke konseptual sampai ke arah internalnya. Nah, masing-masing external level adalah view dari setiap usernya. Ya, jadi external view itu adalah view setiap usernya. Kemudian konseptual levelnya itu adalah konseptual skema yang terdiri dari data logic struktur dan hubungan antar struktur itu sendiri. Nah, itu ke arah bawah lagi. Terus kemudian ini user ya, ini user sampai ke arah benar-benar internal level, sorry. Internal untuk data. Jadi nek dulu kan sistemnya kayak gitu sampai ke arah user ya. Jadi apa namanya, eksternal adalah view data dari setiap usernya, terus mulai ke arah struktur konseptualnya hingga ke arah memang internal level. Itu hanya untuk skema internal saja, seperti itu. Itu adalah ANSI dan Spark. Terus kemudian lanjut lagi Federate Database. Ya, jadi pertimbangan dari pengembangan Federate Database adalah sumber berubah cukup sering. Pengguna membutuhkan data yang terkini dan mengurangi delay dari respon jawaban yang ada. Nah, tugas layar utama dalam Federate Database seperti ada transforming processor, ada filtering processor, hingga construction processor. Nah, seperti ini ya. Jadi dari user eksternal ya, dari pihak luar ke arah skema federasi pertama, terus ke di filtering processor, terus kemudian di transforming processor, hingga ke arah lokal skema data model. Itu ada 2 skema ya. Nah, transforming processor itu adalah untuk membuat dan memelihara mapping antar lokal dan skema elemennya, termasuk untuk menghandle transaksi query dan format yang lainnya. Nah, seperti itu transforming processor. Jadi ada di sini ya, seperti itu. Terus kemudian filtering processor untuk mengontrol operasi dan akses kontrol pada ekspor skemanya. Nah, jadi sorry. Nah, filtering processor dari dia difilter gitu ya, dari mulai transforming tadi difilter itu ada diekspor skemanya, kemudian ke arah yang terakhir adalah construction processor untuk mengintegrasikan beberapa sumber yang berbeda dalam mengatasi ketidakkonsistenan dan juga konflik yang terjadi pada Federate Database. Nah, seperti itu. Nah, sampai ke arah user dan eksternal skemanya seperti itu. Itu adalah Federate Database. Terus kemudian ada data warehouse. Ya, data warehouse. Bentar di bawah. Nah, bentar, agak bentar ya. Oke, data warehouse. Jadi ini data yang paling simpel ya. Jadi merupakan arsitektur yang mengkoleksi data dari berbagai sumber ke dalam sebuah kesatuan, sehingga query dapat dilakukan hanya ke satu target secara homogen. Nah, sumber-sumber data tadi akan dikonversikan dan disatukan ke dalam bentuk yang seragam menjadi data warehouse. Jadi sudah terbuat tersentral seperti itu. Nah, data warehouse itu sendiri terdiri dari target database dan metadata masing-masing ya. Jadi target database sendiri adalah hasil konversi dan integrasi dari berbagai sumber.
Sementara metadata adalah database terpisah yang menyimpan track dari mana data-data tersebut berasal. Nah, seperti inilah dari data dari user, kemudian ada metadata dan target database-nya terintegrasi oleh source database-nya itu sendiri. Oke, jadi itu adalah satu data warehouse. Jadi tadi ada Federal Database, ada ANSI, kemudian mediasi sistem. Mediasi sistem itu adalah, kok kayaknya kurang ya. Jadi mediasi sistem itu adalah lebih ke arah sistem yang termediasikan. Jadi semua data dari tadi ya, dari mulai arsitektur tertua yang termuda sudah mulai tersistem dengan baik. Jadi sudah ada berbagai contohnya gini, jadi sudah mulai menggunakan sistem terbaru yaitu cloud ya, cloud computing seperti itu. Jadi datanya sudah mulai bentuknya online database-nya ya, seperti itu. Nah dulu kan mungkin masih bentuk di server ya. Sekarang servernya sudah sistem based cloud, teman-teman, bahkan lebih aman ya kalau semuanya yang tadi itu mungkin masih membutuhkan bentuk fisik ya. Tapi kalau sudah ke cloud computing sudah lebih mengurangi ke arah fisiknya. Nah, seperti itu. Misalkan ada kerusakan jadi masih bisa terselamatkan. Itu adalah lebih ke arah jadi ada yang dimediasikan yaitu contohnya cloud computing itu tadi. Oke, mungkin sedikit itu lanjutan dari interoperabilitas yang kemarin. Jadi pada dasarnya teman-teman sudah paham ya, interoperabilitas itu adalah bagaimana sistem satu dan sistem yang lainnya itu bisa terintegrasi dengan baik atau mungkin bisa saling tukar menukar data dan informasi supaya tetap pada intinya supaya lebih fleksibel, lebih cepat, lebih pengaturannya juga lebih enak dan semacamnya seperti itu. Oke? Jadi itu tambahan soal yang kemarin. Kalau kemarin saya sempat share manfaat dari interoperabilitas itu juga apa. Terus kemudian kira-kira kekurangannya juga apa, kelemahannya juga apa. Seperti itu. Tupan sekarang lebih ke arah perkembangan dan bentuk-bentuk sistem dari interoperabilitas itu sendiri dari generasi pertama sebelum awal mula teknologi sampai saat ini. Seperti itu. Oke, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan Mas Maman. Untuk materinya nanti di-share nggak ya, Pak, ke e-learning? Mau materi nanti saya share, jadi mungkin yang kemarin belum ya, yang kemarin belum, nanti coba saya share di e-learning. Saya kemarin baru e-learningnya menggunakan yang lama ya, soalnya saya belum update lagi nih. E-learning ITS ACID itu ya? Ya, betul, Pak. Betul. Oke, siap. Nanti saya share di sana ya. Pak. Mas Maman. Tapi kalau nggak bisa akses, suruh buka servernya aja, Pak. Nggak bisa akses, suruh bukain Mas Maman servernya. Oh gitu ya, Mas Maman ya. Servernya ini dari TE juga ya ternyata ya. Yang Semuanya ya. Fajar, Pak, adminnya. Oh, saya kurang tahu soalnya. Kayaknya kemarin saya sempat make itu masih menggunakan e-learning sistem apa ya? Beta. Ya bener apa ya? Saya juga nggak terlalu pakai yang semester kemarin sih karena baru awal-awal ya. Nanti coba saya pakai buat semester ini. Ini ada Pak data Bapak di server ITS. Waduh. Oh, siap. Saya malah nggak tahu sampean. Kalian mesti yang pegang data-datanya ya. Terus yang kedua, Pak. Ya. Ya, ditunggu tugasnya, Pak. Oke, nanti ada tugas.
bentar baru awal pertemuan nih. Nanti kalau kalian nggak tugas kasihan ya. Itu kok semangat sekali tau minta tugas. Waduh. Nanti tunggu paling pertemuan ketiga apa namanya 3 atau 4 lah tak kasih tugas. Baik, Oke? Aman ya, jangan mikirin tugas. Waduh. Nanti malah kerjaan kalian yang soalnya gini Mau aku tanya, Pak, Iya, kemarin Pak. Betul, Pak. ya gimana? kalau data warehouse itu ada di dalam interoperabilitas nggak, Pak? Nah, itu tadi harusnya ada. Jadi dia ada di dalam generasi arsitekturnya. Jadi data warehouse. Cuman saya belum pernah mempelajari itu ya, soal detailnya. Cuman pada intinya dia juga ada di arsitektur dalam interoperabilitas itu sendiri. Nah, jadi dari arsitektur yang tertua hingga tertua itu mungkin arsitektur yang paling lama ya hingga saat ini, mungkin bilangnya seperti itu. Oke. Terus kemudian apa namanya untuk materi besok minggu depan kayaknya sudah membahas ke arah jaringan ya. Jaringan TCP/IP. Nanti mungkin kita lebih ke arah apa namanya diskusi aja ya, diskusi saja. Jadi biar lebih enak ya. Karena sebenarnya saya bukan orang jaringan juga ya. Ini teman-teman semuanya kayaknya orang-orang jaringan ya, apalagi berbicara di TE ya. TE perusahaan ISP, wah, jaringan semua. Ini ahli-ahli jaringan ini ya. Mas Atta, dulu itu Atta itu apa toh tak? Kita. Orang loh, Pak, dari dulu. Oh iya, enggak maksudnya dulu itu konsentrasi ini apa toh tak? Aku anak potret dulu, Pak. Waduh. Anak buah Bapak. Waduh anak buah. Aku bukan enggak ada bos ya dulu tuh masalahnya. Jadi apa namanya? Apa malah curhating lama ya. Wah, ojo lah. Berapa sing biyen-biyen ya wis ya tak ya. Oke, materi nanti saya share ya. Saya coba share di jadi nanti saya share ke teman-teman semua. Mungkin itu. Sebelumnya di sini apa namanya? Teman-teman kemarin yang baru masuk siapa aja ya? Ada Mas Leonis ya. Mas Leonis kayaknya kemarin tidak ada. Coba Iya, Pak. saya presentasi lagi. Orang Leonis, oh ya Mas Leonis belum ada kemarin ya Mas Raka. Ini Mas Raka sebenarnya ada nggak sih? Check out itu Pak, backlist saya. Emang nggak ada dari ya? semester kemarin jarang aktif sih Pak. Ditanyain Oh. infonya sibuk, ya sibuk, nggak tahu. Ya. Saya nggak tahu ini kalau di ITT sendiri itu apa namanya data untuk mahasiswanya belum ini ya, belum apa namanya belum terupdate setiap semester ya. Maksudnya tiba-tiba ada yang menghilang gitu aja ya kayaknya ya. Iya Pak, di ghosting terus Pak. Banyak yang ghosting ya. Soalnya yang semester kemarin saya juga pernah ngajar, ini lucu juga ya. Jadi mulai dari awal semester sampai UTS dia masuk. Nggak salah. Itu juga karyawan apa ya? Saya lupa juga. Kayaknya karyawan deh. Iya kayaknya karyawan apa reguler itu ya. Terus kemudian pas setelah UTS dia benar-benar menghilang gitu ya. Terus tak tanya sama teman-temannya katanya resign loh. Kok bisa resign ya? Jadi ini agak aneh gitu. Kalau Kayak dulu, Mak. udah biasa, Pak. Oh gitu ya? Iya kan. Soalnya juga saya nggak terlalu ini ya. Jadi dia itu awal UTS itu rajin banget, wah, sumpah rajin banget tiap sebelum UTS itu mesti masuk. Nah, Kayak Pak Fajar itu kan rajin, Pak. oh Mas Fajar rajin ya? Nanti habis UTS hilang, Pak. Oh gitu ya? Janganlah, kalian kan teman kantor, masa yang hilang ya? Saya teladan Pak, telah datang lift duluan. Pasti.
Jadi apa namanya? Yaitu UTS rajin, terus pas setelah UTS dia itu nggak tahu, saya lupa dia ngerjakan apa enggak UTS-nya. Tapi saya di situ udah menghilang. Katanya teman-temannya katanya resign. Kuliahnya kayak kerja aja ya dari resignnya ya. Iya Pak, kayaknya dulu pas jadi maba kan di interview Pak. Oh, ini kemarin yang di ITTS siapa Mas Reza apa Mas siapa ya kemarin ya? Iya Pak, saya Pak. Oh Mas siapa? Mas Reza Nur Arif. Oh Mas Reza Nur Arifin. Oke, soalnya ya karena saya baru ngajar di ITTS itu semester kemarin ya, jadi belum tahu detail. Maksudnya saya sempat kemarin ngobrol-ngobrol juga. Ada mahasiswa kayak gini gimana Pak? Ya udah gitu aja. Oh ya udah, berarti saya juga bingung ya gitu ya. UTS ada, setelah UTS enggak ada sama sekali. Di ghosting saya tiba-tiba menghilang dia kan. Tapi selama ini lancar ya Mas buat offline-nya di kampus ya. Udah mulai rame ya. Ya, alhamdulillah lancar sih Pak. Cuman memang Oh. harus janjian dulu gitu. Jadi buat Oh iya. Karena teman-teman baru semester ini ya benar offline ya. Sebelumnya kan belum pernah masuk ya kayaknya ya. Belum pernah masuk offline ya kayaknya ya. belum pernah Pak. Jadi makanya kemarin perdana sih. Jadi makanya dosen-dosen kalau mau offline itu janjian dulu supaya kelasnya nggak bentrok gitu Pak. Oke. Untung di sini kebanyakan online ya. Karena yang kalian dari Jogja semua, Wah. Dari Jogja ya ke sana juga lumayan ya. Oke, mungkin itu saja ya. Sebelum saya tutup mungkin ada yang mau ditanyakan soal interoperabilitas. Jadi pada dasarnya interoperabilitas teman-teman sudah paham ya. Jadi ada generasi dari awal sampai saat ini sistem itu sudah benar-benar mulai berkembang terus. Bahkan ada istilah apa namanya sudah berkembang banyak teknologi IoT. Nah, itu nanti berhubungan dengan interoperabilitas. Jadi sekarang sudah mulai bahkan banyak teknologi terbaru. Jadi contohnya semuanya sudah sistem wireless. Jadi ada teknologi banyak, kalau kita ngikutin wah nggak ada habis-habisnya seperti itu. Jadi sekarang konvensional sudah mulai teralihkan, bahkan juga ada isunya bukan isu sih. Jadi pokoknya banyak ya teknologi terbaru seperti itu. Semoga masih bisa kesampaian. Di sini ada yang pernah ngerasain komputer zaman dulu gak sih, yang masih bentuknya gede-gede, terus monitornya masih bentuk tabung gitu, masih ya? Pentium 1, Pak. Pentium 1 gitu ya. Zaman Bahkan disket, Pak. zaman disket, oke. Nah, aku dulu soalnya karena mungkin orang tua aku itu agak sedikit peduli soal teknologi ya. Jadi saya sudah mengalami mulai disket yang kecil sampai yang besar. Bahkan dulu saya pegang komputer dulu waktu itu main FIFA 98. Sangat tuh. Main FIFA 98. Saya main soliter, Pak. Main soliter ada nih. Soliter itu ada nggak tahu sekarang Windows masih ada gamenya ya, Kak, ya? Harusnya ada sih, masih ada. Soliter, terus catur ya, banyak lah ya. Oke, ada yang belum presensi di sini? Kayaknya Mas Abdallo tadi ada ya, kayaknya Mas Abdallo. Mas Abdallo ada ya? Tadi sempat hadir. Hah? Ada nggak? Mas Ridwan, Pak. Oke, Mas Ridwan belum ya presensi ya. Mas Ridwan. Oke, Iya, Pak. Tadi. terus kemudian Mas Abdallo kayaknya tadi ada, tapi kok sempat menghilang ya. Ada Pak, dia lagi dalam perjalanan. Oke. Siap. Berarti insya Allah aman ya dia ya.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan buat malam ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Sabar, nanti tugasnya pelan-pelan. Saya kebanyakan kemarin yang saya tahu kelas karyawan ya. Kelas karyawan gara-gara sibuk kerja, kebanyakan tugasnya minta dimolorin terus ya kan ya. Nah, Saya itu pusing Pak, mau juga ya. tanya Pak, mau tanya. Itu kan kalau nanti tugas, umpamanya terus ada jaldin, perjalanan dinas, gimana Pak? Nah, Ada kompensasi atau gimana Pak? nah itu masalahnya kan ini kelas karyawan ya. Jadi kadang itu ya tak kompensasi lah, nggak apa-apa lah ya. Soalnya aku kemarin yang semester kemarin pengalaman di karyawan itu ya pada molornya bisa 2 minggu, 3 minggu baru ngumpulin. Aku ya bingung mau ngasih tugas lagi yang kemarin belum dikerjain, kan juga serba salah ya. Karena aku paham maksudnya teman-teman di sini juga semuanya bekerja ya, maksudnya dari pagi mungkin sampai sore itu bekerja, setelah itu istirahat sebentar langsung kuliah. Setiap hari seperti itu ya. Jadi kalau semester ini tiap hari kuliah atau gimana? Full Pak, Rabu yang libur. Oh, Rabu sampai Jumat aja ya kan ya? Nggak sampai Sabtu kan ya? Weekday, Pak. Weekday aja ya, nggak weekend ya. Jadi apa namanya? Aku tahu kasihan ya, maksudnya sudah pusing dengan kerjaan, dimarahi atasannya, dikasih tugas juga mungkin nanti tambah beban, makanya kan kadang nanti tugasnya yang enteng-enteng saja lah. Jadi nanti saya pikirkan untuk tugasnya ya. Serius kemarin itu beberapa kali itu sampai aku tuh mau nilai itu bingung. Jadi kadang misalkan tugas sudah minggu ini baru dikumpulin bulan depannya lagi kan yo bingung sampai kadang ini. Jadi tak kasih kompensasi sampai UTS. UTS Mbak karena mungkin ini belum mengerjain tugas coba diselesaikan sekarang. Jadi kadang alasan seperti itu. Cuman ya saya memaklumi karena teman-teman kan sambil bekerja juga ya. Jadi tetap semangat lah buat teman-teman ya. Nek dikasih bahkan UTS itu pun nek UTS pada rajin sih, kalau UTS itu pada rajin. Tapi kalau tugas ini yang agak susah. Jadi kalau tugas ini kadang-kadang dolali. Lali apa nggak sempat mungkin. Saya kurang tahu juga. Gimana? Biasanya lupa atau kurang atau nggak sempat ngerjakan. Biasanya seperti itu kalau kerja itu. Gimana biasanya? Beda motivasi sih Pak. Oh, beda motivasi ya. Yang kalau udah kerja kan paling cuma buat kepala. Oh iya ya. Jadi nek bisa dibilang sebenarnya enakan kerja ya, dapat duit ya. Tapi kalau kuliah kan nyarinya nyari ijazah gitu ya. Mungkin ada yang seperti itu. Jadi nek motivasi ini yo wah penak kerja kan gitu kan untuk duit. Tapi kadang mumet kerja yo penak kuliah wae kan gitu kan ya. Yang jelas kan mengutamakan kerja Pak. Kalau kerja Iya. rusak nanti pecat. Berarti harus imbang Mas Atta ini. Mas Atta ini wah. Aku pengen cerita banyak lah besok sama kamu ya Mas Atta ya. Sama yang lain Pak. Diajak. Waduh. Kangen aku, kangen orang lain nana demi. Duduk di situ ya. Astaga, ya. Itu tolan ya. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman. Jadi teman-teman habis ini bisa istirahat dulu dengan rutinitas bekerja gitu ya. Berarti kalau Jumat itu terakhir ya? Iya Pak. Kalau tadi sebelum jam 7 ada mata kuliah lagi nggak? Atau hari ini cuma 1? Ada Pak. Ada ya. Jadi balik kerja jam 5 langsung kuliah ya. Wah, sangat. Tapi kalau TE nggak tahu. TE itu biasanya pulang kerja nggak tentu ya. Jam berapa pulang kerja jam kerjanya? Oh, 5. Lima. Mas Dani pulang belum ya? Mas Doni ojo-ojo sini kampus. Durung. Tadi sini saya neng kampus kayak aneh. itu Baru Mas Maman ulang aneh. nggak pertanyaannya? Wah, Ngancani. jadi satpam ya sampean ya. Oke lah. Ya. Yuk Pak, Semangat pulang ya. dulu Pak. Yuk pulang yuk. Pulang dulu ya, pulang ya. Oke, kita selesaikan dulu ya. Oke, mungkin
sudah malam ya, untuk menutup perkuliahan pada malam hari ini, langkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa berkah dan bermanfaat ya buat teman-teman semua dan saya pribadi. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilakan. Oke, cukup. Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Rifki. Terima kasih, Pak. Siap, sama-sama. Saya izin live dulu ya. Baik Pak. Baik Pak, hati-hati Pak. Iya. Info. Buri parkiranmu ana acara apa ya rupane? Ya, Valen. Sangar, Valen. Karo Uut Seli tadi.